Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang pergerakan tumbuhan yang dikenal dengan istilah tropisme. Ya, kembali lagi, setelah membahas tentang fototropisme, maka sekarang kita akan membahas tentang geotropisme. Kita sering melihat fenomena jika kita berjalan ke hutan atau kemudian di perkotaan, kita sering melihat beringin memiliki akar gantung, dan akar itu selalu tumbuh ke bawah. Jadi silahkan lihat fenomena tersebut. Nah, pertanyaannya kenapa sih akar itu tumbuh ke bawah? Faktor apa yang menyebabkan? Nah, seorang ilmuwan kemudian melihat atau melakukan sebuah eksperimen. Pada percobaan tersebut, dia menghilangkan tudung akar pada tanaman, dan ketika tudung akar dihilangkan, ternyata tanaman tetap tumbuh ke arah bawah ketika akar tanaman ditaruh secara vertikal. Namun yang menarik adalah ketika hanya setengah bagian dari tudung akar itu dihilangkan, maka akar tumbuh membengkok ke bagian yang ada tudung akarnya. Seolah-olah di sini tudung akar memiliki sesuatu yang memicu terjadinya atau memiliki sesuatu yang mengatur arah pertumbuhan akar. Nah, kemudian pada percobaan berikutnya akar ditumbuhkan secara horizontal. Ketika akar ditumbuhkan secara horizontal, akar yang tudung akarnya utuh itu menunjukkan respon geotropisme, sedangkan akar yang tudung akarnya dihilangkan itu tidak menunjukkan respon geotropisme. Ini menunjukkan kemudian bahwa respon geotropisme pada akar tanaman itu difasilitasi oleh tudung akar. Pertanyaannya adalah, kenapa demikian? Ilmuwan kemudian melihat bahwa pada tudung akar ada suatu partikel amilum, ini yang dikenal dengan istilah statolit. Pada saat akar ditaruh secara vertikal, maka di sini statolit akan berada pada bagian basal dari sel-sel tudung akar, sehingga memberikan tekanan yang merata pada retikulum endoplasma. Tetapi ketika akar ditaruh secara horizontal, statolit akan tertarik oleh gravitasi, sehingga menyebabkan statolit bergeser atau memberikan tekanan yang tidak seimbang pada retikulum endoplasma yang terletak pada bagian basal dari ujung akar. Nah, apa akibat dari perbedaan tekanan yang diberikan oleh statolit terhadap retikulum endoplasma? Ternyata ini sangat berkaitan dengan distribusi dari auksin. Ketika akar ditaruh secara horizontal, statolit memberikan tekanan yang rata terhadap retikulum endoplasma dan mengakibatkan auksin terdistribusi sama rata di kedua sisi akar, dan ini menyebabkan akar itu tumbuh tegak lurus ke bawah. Namun ketika akar ditaruh horizontal, di sini kita bisa lihat bahwa statolit akan memberikan tekanan yang lebih besar pada sisi bagian bawah dari akar, jadi menyebabkan tekanan yang tidak seimbang pada retikulum endoplasma, dan berakibat akar bagian bawah yang diletakkan secara horizontal itu menerima auksin yang sangat tinggi, sedangkan akar
yang berada pada bagian atas itu menerima auksin yang lebih rendah. Nah, kadar auksin yang lebih tinggi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu memicu penghambatan. Jadi kalau auksin itu kadarnya rendah memicu pemanjangan, maka auksin kadar yang tinggi itu malah memicu penghambatan pemanjangan sel. Nah, akibatnya pada kasus geotropisme, kadar auksin yang tinggi itu akan menyebabkan sel-sel bagian bawah itu tumbuh lebih lambat daripada sel-sel bagian atas, sehingga akar yang diletakkan secara horizontal itu kemudian akan membengkok ke arah bawah atau menuju titik gravitasi. Oke. Nah, dari hasil ini kemudian dapat disimpulkan bahwa geotropisme dipicu oleh adanya statolit yang tertarik oleh gaya gravitasi, dan statolit ini kemudian akan mempengaruhi distribusi auksin pada titik tumbuh akar. Ketika akar diletakkan horizontal, maka akar bagian bawah akan menerima auksin yang lebih tinggi, dan itu menyebabkan sel-sel tumbuh lebih lambat dari sel-sel bagian atas akar yang menerima auksin lebih rendah, sehingga akar akhirnya tumbuh membengkok ke bawah yang menunjukkan adanya gerakan geotropisme. Baik, sekian dari saya untuk pertemuan hari ini. Jika ada diskusi, silahkan tulis di kolom komentar atau kita berdiskusi via ULS. Terima kasih.